Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah yang berdaulat yang terdapat dalam Lukas 22 ayat 47 sampai 71. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia merupakan bagian dari rencana dan kehendak Allah bagi manusia. Perlu kita ketahui bahwa arti nama Yesus adalah Allah menyelamatkan, dan Kristus dalam bahasa Yunani disebut dengan Christos, berarti yang diurapi. Arti nama Yesus Kristus berhubungan dengan siapa dirinya dan misi kedatangannya ke dunia. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari bersama saat ini. Antara lain, 1. Tuhan tidak perlu dibela, ayat 47 sampai 53. Dalam Matius 1 ayat 21 menjelaskan bagaimana malaikat berbicara kepada Yusuf, suami Maria di dalam mimpi. Malaikat tersebut menjelaskan bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam menjalankan misinya, Yesus harus menempuh jalan salib. Semua Yesus lakukan untuk menyelamatkan umatnya. Manusia terbatas dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam Lukas 22 ayat 47 sampai 53, murid-murid yang sedang bersama dengan Yesus pada saat itu melakukan pembelaan dengan cara menyerang musuh yang ada di depan mereka. Salah seorang dari murid Yesus menyerang seorang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Yesus menghentikan perbuatan itu, bahkan menjamah telinga orang tersebut dan menyembuhkannya. Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk bertarung melindungi dia, karena apa yang akan terjadi pada diri Yesus sudah merupakan kehendak Allah dalam rangka penyelamatan manusia berdosa. Allah tetap berdaulat dalam segala situasi. Tindakan Yesus menyambungkan telinga yang terputus serta tegurannya terhadap orang-orang yang hendak menangkapnya merupakan sesungguhnya Yesuslah yang memegang kendali atas segala peristiwa sampai kepada ia harus memikul salib. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan membutuhkan pembelaan dari kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan tidak memerlukan pembelaan dari kita. Justru sebenarnya Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Tindakan yang seakan-akan membela Tuhan sebenarnya menunjukkan kedangkalan iman seseorang, menunjukkan bahwa ia tidak memahami kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati. Jangan sampai tindakan pembelaan yang kita lakukan tersebut sebenarnya tidak berkenan bagi Tuhan. Sama seperti Yesus menegur Petrus dan murid yang lainnya ketika mereka mencoba membela Yesus, maka agar kita tidak salah membela, kita harus kenal sungguh-sungguh rencana dan kedaulatan Allah dalam hidup. Yang kedua, komitmen yang gagal, ayat 54 sampai 62. Petrus pada awalnya berkata bahwa ia tidak akan tergoncang imannya. Markus 14 ayat yang ke-29. Dan bersedia mengikut Yesus dalam segala keadaan. Lukas 22 ayat 33. Namun dia lupa akan komitmennya karena situasi yang terjepit pada saat Yesus ditangkap. Sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ketika Yesus hendak menjalankan misi Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa, ada satu oknum yang tidak senang, yaitu si jahat atau iblis. Iblis memakai setiap kelemahan manusia. Yudas yang hatinya terikat oleh uang masuk ke dalam perangkap iblis. Ia menjual Yesus. Iblis juga membuat Petrus jatuh karena Petrus merupakan orang yang sombong. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berkomitmen kepada Tuhan kalau kita mau setia dalam mengikut dan mengasihi Tuhan. Tetapi kita lupa akan komitmen kita. Kita harus waspada karena iblis dapat memakai kelemahan kita. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Jangan beri celah kepada iblis. Yang ketiga, Yesus adalah anak Allah, ayat 63 sampai 71. Para tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat
mempertanyakan kemesiasan Yesus. Mereka bertanya apakah Yesus adalah anak Allah. Pertanyaan mereka bukanlah karena mereka ingin tahu, tetapi mereka hendak mencari-cari kesalahan Yesus, agar mereka dengan mudahnya menghukum Yesus. Yesus merespon pertanyaan mereka dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai anak Allah yang akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Penolakan mereka merupakan gambaran bagaimana sebagian umatnya yang menolak akan diri Yesus. Saudara-saudari, berdasarkan hal ini, kita belajar bahwa setiap orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada hari kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, Yesus akan menghakimi setiap orang yang menolak Dia. Renungkanlah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan pagi hari ini kita belajar bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang datang ke dunia. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak butuh pembelaan kita. Justru kitalah yang dibela olehnya. Sekalipun kita gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Sebab Dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita dan seluruh ciptaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.